Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bersama-sama, kita bisa beribadah bersama-sama. Mari kita satukan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang sangat mengasihi kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami dapat datang kepada Tuhan bersama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan atas seluruh yang Tuhan lakukan dan yang masih akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Semua baik yang Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-berkat Tuhan yang tiada berkesudahan, yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan hari ini. Sejenak kami tinggalkan seluruh urusan kami mau beribadah kepada Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan kita dengan sukacita. Kita memuji kasih-Nya yang tiada berkesudahan dalam hidup kita. Dia tidak pernah berubah, Dia tetap setia menjaga kita semua dan menyertai kita semuanya. Kita memuji menyembah Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa berdiri di tempat Bapak Ibu, kita berdiri bersama-sama, kita sembah Bapa kita yang sungguh baik di dalam surga, yang selalu setia menolong, menyertai, melindungi, memberkati kita semuanya. Haleluya. Dia tidak pernah tinggalkan kita dalam setiap keadaan, suka maupun duka. Tuhan selalu beserta dengan kita. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Di setiap musim hidupku.
kami kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa kami yang sungguh setia, biarlah namamu dimuliakan, ditinggikan di sepanjang hidup kami. Haleluya, haleluya. Nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa kembali di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masih mau bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Kristus memberikan pengajaran kepada para muridnya saat ada di sebuah bukit. Itu adalah pengajaran pertama kali Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan kepada orang banyak untuk mengawali pelayanannya. Dan saudara, saya ingatkan kembali bahwa apa yang Yesus sampaikan ketika Yesus mengajar para murid di bukit itu sebenarnya adalah awal dari pemberitahuan apa yang sesungguhnya sedang Yesus kerjakan di muka bumi. Jadi itu adalah awal dari pengajaran yang akhirnya akan menuju kepada akhir dari pelayanan. Jadi apa yang Yesus sampaikan adalah berkat dari apa yang Yesus mau kerjakan sementara dia menjelma menjadi manusia di muka bumi. Jadi apa yang akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada dia ketika dipercaya kepada penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Yesus sedang menyampaikan berkat dari apa yang dia kerjakan, yaitu
Kristus memberikan jalan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Dalam firman Tuhan dikatakan, Matius pasal yang kelima ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ini adalah satu pengajaran Yesus yang secara langsung Yesus menyampaikan berkat berkaitan dengan apa yang ada di muka bumi. Beberapa atau hampir semua kebahagiaan itu secara tidak langsung atau secara langsung bahkan berbicara tentang berkat-berkat di dalam kerajaan surga yang akan mulai dinikmati ketika manusia ada di muka bumi. Tetapi apa yang disampaikan pada dalam ayat yang kelima ini, kita diajari untuk melihat apa yang ada di muka bumi. Bahkan dikatakan mereka akan memiliki bumi. Nah, kita harus memahami benar ayat firman Tuhan ini, karena jikalau tidak, maka kita bisa beranggapan bahwa firman Tuhan ini sedang memfokuskan kita untuk melihat atau fokus kepada hal-hal duniawi. Sesungguhnya Yesus masih tetap menyampaikan hal-hal rohani, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang kekal, walaupun Yesus menyampaikan tentang memiliki bumi. Nah, saudara, kata lemah lembut itu berasal dari satu kata di dalam bahasa Yunani yang bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu sebenarnya bisa diterjemahkan menjadi paling tidak tiga terjemahan. Yang pertama itu adalah tunduk kepada kehendak Allah. Jadi kata lemah lembut itu juga bisa diterjemahkan sebagai tunduk kepada kehendak Allah. Jadi berbahagialah orang yang tunduk kepada kehendak Allah, tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Orang-orang yang mengerti siapa Tuhan dan siapa dirinya, orang-orang yang juga memahami bahwa dirinya adalah ciptaan yang harus tunduk kepada penciptanya. Yesus sedang mengajarkan ketundukan. Jadi kata lemah lembut itu juga berbicara kepada ketundukan kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi, itu yang pertama. Yang kedua adalah mau diajar dalam arti tidak sombong untuk menerima pengajaran. Kita tidak boleh merasa mengerti segala sesuatu. Bahkan teologi sekalipun juga mengalami pertumbuhan atau mengalami perkembangan makna atau perkembangan arti di dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan begitu luasnya, firman Tuhan begitu dahsyatnya, sehingga tidak ada satu makna yang tunggal. Bahkan Tuhan seperti terus-menerus memberitahukan kepada anak-anak Tuhan, kepada murid Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan, bahwa makna dari firman Tuhan itu begitu luas, begitu tak terselami. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, ada saja kebenaran-kebenaran baru. Nah, dengan pemahaman seperti ini, maka kita juga harus mau diajar. Mau diajar itu penting. Ada orang mengatakan bahwa merasa mengetahui, merasa mengerti itu harus berani kita tekan supaya kita bisa merasa bahwa kita butuh pengetahuan yang lebih lagi, tidak terhenti kepada apa yang saudara ketahui pada hari ini. Demikian juga di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, milikilah sebuah hati bahwa memang firman Tuhan itu adalah untuk saya. Firman Tuhan itu memang untuk mengubahkan kehidupan saya. Saya memang belum sempurna dan ada bagian-bagian tertentu di dalam kehidupan saya yang harus diubahkan. Masih ada hal-hal yang tersembunyi di dalam kehidupan saya yang memang harus diubahkan. Dengan pemahaman inilah kita berhadapan kepada firman Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang mau diajar, orang-orang yang mau berubah. Belajar artinya berubah. Mau diajar artinya mau berubah. Saudara, kehidupan yang sudah lama kita jalani seringkali membuat kita sulit untuk berubah. Kita sudah berada pada satu kondisi karakter atau sebuah menjadi kebiasaan sehari-hari kita yang memang sulit sekali diubah. Tetapi ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, milikilah hati sebagai seorang hamba, sebagai seorang ciptaan yang merendahkan diri, yang melembutkan hatinya untuk mau diubah. Jadi berbicara tentang lembut hati itu berbicara tunduk kepada kehendak Allah, mau diajar, tidak sombong, tetapi
mau menerima pengajaran firman Tuhan. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan saat ini, sebenarnya saudara menjadi bagian dari orang-orang yang lemah lembut. Tinggal saudara menjalankannya di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Amin, saudara. Yang ketiga, lemah lembut itu sendiri. Jadi memang dapat diterjemahkan dengan lemah lembut, dan tentu tidak mungkin kita akan mendapatkan tiga-tiganya catatan. Lembaga Alkitab Indonesia memilih untuk menjelaskan lemah lembut. Nah, lemah lembut adalah seorang yang lemah lembut tidak mendendam terhadap tindakan kasar yang dialaminya. Tidak mendendam. Jadi saudara yang mendendam, saudara harus berubah. Saudara harus mau diajar, saudara harus mengalami perubahan untuk menjadi tidak mendendam. Dengan perlakuan-perlakuan buruk yang saudara alami, yang saudara terima dari orang lain, tidak tawar hati dalam kemalangan. Ketika saudara menghadapi tantangan, ketika saudara mengalami kehilangan, ketika saudara mengalami kemalangan yang dalam sekalipun, saudara akan berkata bahwa hal ini tidak akan menghancurkan saya, hal ini tidak akan mengubah saya dalam kepercayaan saya kepada Tuhan. Ini tidak membuat saya memberontak kepada Tuhan. Saya tidak akan menjadi tawar hati, saya tidak akan masa bodoh, saya tidak akan menjadi seperti apatis atau tidak berpengharapan lagi kepada Tuhan. Kemalangan memang adalah sebuah kemalangan, kesulitan memang adalah sebuah kesulitan. Saudara sungguh-sungguh menghadapi tantangan dan saudara sungguh-sungguh merasakan kehilangan itu. Tapi yang terpenting adalah bahwa saudara tidak menjadi tawar hati. Amin, saudara. Saudara boleh saja merasa susah, tetapi jangan biarkan itu merusak hati saudara sendiri. Tawar hati, karena segala sesuatu yang diterima sebagai jalan Allah bagi dia yang penuh hikmat dan kasih. Nah, disinilah kelembutan hati itu berperan. Ketika kita melihat segala sesuatu, kita memandang segala sesuatu, bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, di dalam hikmatnya yang tak terselami, di dalam pengetahuannya yang tidak mungkin dapat kita mengerti, di dalam segala keterbatasan kita untuk mengerti bagaimana Tuhan. Lalu kita harus dengan segala kerendahan hati kita mengatakan bahwa segala yang terjadi, hal buruk, hal kasar, hal kemalangan, kesedihan yang saya alami tidak lepas dari kendali Tuhan, dan saudara mengatakan bahwa itu tetap di dalam pengetahuan Tuhan, itu di dalam kesempurnaan Tuhan, di dalam hikmat Tuhan, itu di dalam kasih Tuhan kepada saudara. Inilah kelemah lembutan yang dimaksud oleh firman Tuhan. Ketika saudara menyadari bahwa apapun yang terjadi, saudara bisa menerima dengan pengertian bahwa hal-hal yang tak terpikirkan, hal-hal yang tidak bisa kita pahami, hal-hal yang tak terselami oleh akal pikiran kita sebagai manusia, kita menyadari bahwa ada hikmat Tuhan yang tak terselami, ada kasih Tuhan yang jauh mengatasi apa yang dapat kita mengerti, dan Tuhan bekerja di balik segala sesuatu yang terjadi. Mungkin senyap, mungkin tidak terasa, tapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara melalui situasi yang ada, dan Tuhan sedang mengubahkan saudara untuk memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Amin, saudara. Saya berharap saudara sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini sehingga kita akan mengerti makna dari lemah lembut. Kelemah lembutan itu oleh pekerjaan Roh Kudus. Kita sendiri tidak mungkin bisa menghasilkan satu hal yang luar biasa ini. Yesus sendiri mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut. Kita disuruh belajar kepada Kristus yang lemah lembut. Kita juga sedang disuruh belajar untuk menjadi lemah lembut. Di dalam hal inilah kita mau semakin serupa dengan Kristus. Karena kita tahu bahwa hidup kita di muka bumi memang sebuah proses kehidupan yang kita sedang mengarah kepada kesempurnaan. Amin, saudara. Nah, orang-orang yang seperti ini bahkan
Mereka akan bisa menerima segala sesuatu keadaan yang dialami dan berharap dan percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Maka orang-orang seperti ini yang memiliki bumi. Nah, kata memiliki bumi, saudara, saya mau sedikit menjelaskan pemahaman yang sering dimiliki oleh banyak orang tentang memiliki bumi. Kata memiliki bumi, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu diucapkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan kita harus tahu bahwa Yesus ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dan bangsa Israel itu sedang berada di negeri di mana Tuhan menjanjikan. Firman Tuhan dalam terjemahan yang lain dikatakan memiliki bumi itu adalah Tuhan menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang yang lemah lembut, yang lembut hatinya itu. Jadi Yesus mengajarkan kepada bangsa Israel, kepada para murid, kepada orang-orang percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, kepada orang-orang percaya itu akan digenapi oleh Tuhan ketika orang-orang tersebut merendahkan diri. Kata lemah lembut sama juga bisa diterjemahkan dengan merendahkan diri, dan kekuatan Tuhanlah yang akan menggenapi janji-janjinya. Itulah yang sebenarnya Tuhan ajarkan. Nah, itu memiliki bumi itu bukan mengenai perkara hukum perdata, bukan mengenai kepemilikan atau status hukum negara bahwa sebidang tanah dengan batas-batas tertentu itu menjadi milik kita. Yesus tidak sedang berbicara tentang kepemilikan bumi yang berbicara bahwa ini ada batas tanah yang saya kuasai, yang saya miliki, saya memiliki surat-suratnya, saya memiliki sertifikatnya. Bukan dalam pengertian itu Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pengajaran Yesus tidak sedang berbicara kepada harta dan kepemilikan kita di muka bumi, bahwa kita akan memiliki berapa luas bumi ini. Yesus tidak sedang mengajarkan kita untuk melihat hal-hal itu sebagai sumber kebahagiaan. Yesus sedang mengatakan bahwa janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saudara. Berbicara tentang bumi tidak bisa kita memahaminya hanya sebagai sebidang tanah tertentu. Tapi memiliki bumi adalah berbicara tentang berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan di muka bumi ini. Sebab janji Tuhan bukan hanya di dalam kekekalan, tapi juga di muka bumi ini. Tuhan akan menggenapinya. Saudara menikmati janji Tuhan di muka bumi ini, berkat-berkat Tuhan di muka bumi ini. Saudara percayalah bahwa Tuhan sedang mengubahkan hati yang mungkin selama ini kita mengalami kesulitan yang luar biasa, karena bagaimana mungkin kita bisa memiliki kelemah lembutan, kita bisa menjalani kehidupan sementara kita mengalami banyak tantangan. Saudara, justru di tengah-tengah tantangan kita melakukan firman Tuhan. Lemah lembut itu berbicara tentang melakukan firman Tuhan, tunduk kepada kehendak Tuhan. Dan orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang mengalami kebahagiaan, karena Tuhan memenuhi janji-janjinya kepada orang-orang yang seperti ini. Tuhan akan selalu menunggu orang-orang yang mau dan bersedia mentaatinya, menyerahkan hidupnya di bawah kehendak Tuhan. Lalu Tuhan akan menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupan orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan, oleh pengajaran Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab oleh karena mereka akan memiliki bumi. Saudara ada di muka bumi, saudara sungguh-sungguh menghadapi kehidupan, ada kondisi baik dan tidak baik, itu tidak akan mengganggu kita, tidak akan membuat kita tidak mentaati firman Tuhan. Karena situasi seperti apapun, itu tetap akan bisa mendukung kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupan saudara sekalian. Amin, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang hidup, yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan telah menolong kami untuk terus fokus kepada Tuhan dan bukan kepada apa yang ada di muka bumi.
Kami tidak fokus kepada hal-hal yang fana, tapi kami fokus kepada hal-hal yang kekal. Memang kami akan mengalami berkat-berkat sementara kami ada di muka bumi yang fana ini, karena Tuhan bukan hanya berjanji untuk memberikan kehidupan yang kekal bersama dengan Dia, tapi Tuhan, Engkau juga memberikan berkat-berkat bagi kami yang ada di muka bumi. Roh Kudus, tolong kami semua untuk semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk bisa taat kepada Tuhan. Kami pada saat ini mau menyatakan bahwa kami menundukkan diri kami di bawah kekuatan, kedaulatan, dan kehendak Tuhan. Sebagai langkah kehidupan orang-orang yang lemah lembut di hadapan Tuhan, mau diajar, mau mengalami perubahan oleh karena Kristus Yesus lebih dari segala sesuatu. Oleh karena kehendak Tuhan mengatasi segala sesuatu, maka kami menundukkan diri kami di bawah kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, sidang jemaat juga memberikan persembahan. Mereka juga mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan. Mereka memberi dengan sukacita oleh karena betapa bahagianya mereka mengalami berkat-berkat yang dari Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Mereka yang telah memberi dengan sukacita, Engkau akan memberkati berlimpah-limpah sesuai dengan kekayaan kemuliaan yang ada padamu ya Tuhan. Engkau juga akan terus menyertai sidang jemaat, membawanya kepada keberhasilan dan keberuntungan. Tutupan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus melingkupi, melindungi sidang jemaat, menjauhkannya dari segala sakit, penyakit, penderitaan, dan juga malapetaka. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau terus mengembangkan potensi baik di dalam kehidupan sidang jemaat. Engkau akan memperluas dampak kehidupan baik mereka bagi masyarakat yang lebih luas lagi oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terus jalani kehidupan saudara dan mulai berubah mengikuti kehendak Tuhan sebagaimana firman Tuhan, dan lihatlah bagaimana Tuhan menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam.